Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan rahmat-Nya kita bisa bertemu di video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul tentang kesantunan dalam berbicara. Sopan santun merupakan tindakan yang sangat amat penting dilakukan oleh semua orang. Kesantunan bisa dilakukan di lingkungan keluarga, contohnya seperti berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua saat berbicara, dan berbicara lembut kepada seluruh anggota keluarga. Sopan santun juga bisa dilakukan di lingkungan sekolah, contohnya menghormati guru, mendengarkan nasihat guru, mentaati peraturan sekolah, dan bergaul sesama teman dengan penuh kebersamaan. Namun, tindakan kesantunan di zaman sekarang berbeda dengan di zaman dulu. Di mana di zaman dulu, itu mereka sangat amat mementingkan tindakan kesantunan. Bahkan, setiap berjalan di depan orang tua saja, mereka selalu menundukkan kepala ataupun mengucapkan kata permisi. Berbeda dengan di zaman sekarang, di mana mereka menyamakan semuanya tanpa membedakan. Mereka menganggap semuanya itu temannya mereka sendiri dan tidak ada tindakan sopan santunnya. Penggunaan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya. Hal tersebut bisa dilihat pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyampaikan pendapat. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ketidaksantunan itu berkaitan dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Tetapi tidak hanya terhadap budaya, kesantunan juga berkaitan dengan pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan tata krama di dalam suatu masyarakat. Hal tersebut menyebabkan para remaja dan anggota masyarakat lainnya gamang dalam berbahasa dan pada akhirnya mereka memiliki kaidah berbahasa yang dianggap bergengsi. Selain daripada itu, kesantunan berbahasa sering juga diabaikan dalam lingkungan keluarga. Contohnya, ketika seorang anak berbicara kepada orang tua ataupun ketika orang tua berbicara kepada anak-anaknya. Padahal, belajar berbahasa itu justru dimulai lebih awal dalam lingkungan keluarga. Selain di keluarga, kesantunan juga sangat amat diwajibkan di dalam agama, di mana seluruh manusia harus berkata lembut dan tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemerolehan kependidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan, dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat diterapkan, maka kematangan emosi semakin baik. Aktivitas berbahasa dengan emosi berkaitan erat dengan kemarahan, kesenangan, kesedihan, dan sebagainya, tercermin dalam kesantunan dan ketidaksantunan. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan orang tua dan masyarakat dimanapun. Maka daripada itu, milikilah sifat sopan santun di dalam diri kita, karena bukan menjadi hal yang merugikan untuk kita memiliki sifat sopan santun di dalam diri kita. Jadilah seseorang yang memiliki nilai etika yang tinggi, karena seseorang tidak hanya dilihat dari penampilannya namun dari attitude dalam bertindak kepada orang lain. Sekian ceramah yang saya sampaikan, semoga ceramah ini bisa menjadi ajaran bagi diri kita untuk bisa selalu bersifat sopan santun kepada semua orang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata.